Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang Rapture Generation, ya, atau generasi pengangkatan. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas kemarin, ya, untuk bisa masuk menjadi ya orang-orang yang nantinya akan diangkat atau generasi pengangkatan ini, kita harus mengalami ya kematian ya. Nah, kematian bukan kematian secara fisik. Mereka yang mati secara fisik, mereka nanti istilahnya bukan diangkat, tapi istilahnya adalah dibangkitkan. Jadi urutannya adalah ketika sangkakala itu dibunyikan, Yesus itu datang di awan-awan, pertama-tama adalah kubur orang-orang percaya itu terbuka, lalu dari situ itu akan dibangkitkan orang-orang yang percaya itu. Artinya mereka yang mati istilahnya bukan rapture, tapi dibangkitkan. Rapture itu adalah untuk mereka yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan permai. Dan sangkakala dibunyikan, tet, 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 ya. Nah, sesudah orang-orang percaya itu dibangkitkan, tahap berikutnya adalah orang-orang yang punya iman, yang memiliki satu kapasitas atau memiliki persyaratannya terpenuhi, dia bisa akan mengalami pengangkatan nanti. Ya, nah kalau kita nggak ngalami mati secara fisik, sebelum itu mesti ada yang mati dulu ya. Makanya ada tempat-tempat kematian yang kita bahas kemarin itu ya. Nah, kematian terhadap apa saja? Secara singkat, saya ulang sedikit. Pertama adalah kematian terhadap ya ambisi, daging dulu ya. Kematian terhadap sistem dunia ini. Jadi Anda harus dipisahkan dari sistem dunia. Lalu yang kedua, kita mati terhadap daging, dan yang ketiga, kematian terhadap ambisi, ya. Nah, semua itu sudah kita bahas kemarin. Bagaimana sejak kita dibaptis, kita sudah menyatakan memisahkan diri dari sistem dunia ini. Lalu dalam perjalanan hidup kita, Tuhan suruh kita pikul salib, betul? Salib kita ini adalah melepaskan kita dari semua perkara-perkara kedagingan itu. Kita menurut sama Tuhan, sehingga yang kita jalani adalah kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, adalah mati terhadap ambisi. Sehingga tidak ada lagi keinginan manusia di dalam diri kita. Seperti Elia contohnya, ya. Walaupun itu keinginan yang kelihatannya sah-sah saja untuk memperbaiki tahap hidupnya. Lebih baik seperti itu ya. Seperti Elia berkata bahwa dia ingin lebih baik daripada kakek moyangnya. Ketika dia mau mati karena diancam sama Isabel itu, nah disitulah Tuhan proses. Ada sisa hidupnya Elia itu, sekarang saudara, apa yang terjadi? Elia tidak gegabah lagi. Yang dilakukan, yang dikerjakan bukan ide gagasannya. Jadi semua karena perintah Tuhan, arahan dari Tuhan. Sampai kita lihat, Elia adalah orang setelah Henokh yang mengalami pengangkatan. Ya, pengangkatan. Nah, jadi bisa disimpulkan malam hari ini, kematian itu adalah jalan untuk memasuki kemuliaan. Kematian Elia di bawah pohon Arar telah mengubah
hidup Elia menjadi sahabat Tuhan. Selama 15 tahun sisa hidupnya, ia hanya bergerak kalau Tuhan suruh bergerak. Tidak didorong oleh ambisi apapun. Setelah ia menjadi sahabat Tuhan, pada akhirnya ia mengalami pengangkatan ke surga tanpa kematian secara badani. Ya, jadi kita tahu ceritanya bagaimana Elia itu dijemput pakai kereta. Ya, bukan kereta api, tapi kereta kuda berapi. Itu yang menjemput Elia, memisahkan antara Elia dan Elisa yang sedang bersama-sama pada saat itu. Ya, lalu Elia terus bawa naik sampai nggak kelihatan di situ. Lalu Elisa mendapatkan warisan jubahnya Elia dan Elisa akhirnya melanjutkan pelayanannya Elia. Nah, saudara, sebelum kita membahas tentang Elisa, kita lihat dulu ya. Jadi, apa yang berubah dari kehidupan Elia? Elia yang dulu adalah seorang hamba Tuhan, yang disertai dengan urapan yang powerful. Jadi kalau dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan hari ini, dibandingkan dengan apa yang pernah, prestasi apa yang pernah Elia itu raih, belum ada yang bisa menandingi, bukan? Luar biasa Elia itu. Powerful luar biasa. Ya. Tapi saudara, itu adalah fase di mana Elia menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi setelah kematian ambisinya, Elia sekarang berubah. Bukan lagi sekedar menjadi hamba Tuhan, tapi sekarang dia menjadi sahabatnya Tuhan. Jadi saudara, hamba Tuhan dan sahabat Tuhan itu beda. Bedanya di mana? Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, khususnya murid-murid yang telah dididik, dilatih untuk menjadi hamba Tuhan ini. Tuhan bilang, satu hari dia bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Artinya apa? Berubah statusnya, berubah posisinya. Di situ disebutkan, karena seorang hamba tidak tahu apa yang diinginkan oleh tuannya. Tapi seorang sahabat, dia mengerti apa yang ada di hati dan pikiran, perasaan sahabatnya. Karena tidak tahu apa yang dipikirkan, apa yang ada di hati tuannya, yang dikerjakan itu ya meraba-raba. Pokoknya enggak berdosa, pokoknya enggak melukai orang, ya. Semua yang dilakukan kelihatannya baik, normal-normal saja. Namanya hamba Tuhan bukan dunia, pasti bukan perkara-perkara duniawi yang dikerjakannya. Pasti ada di lingkup pelayanan, bukan? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tapi Tuhan bilang, sekarang aku tidak sebut kamu lagi hamba. Kamu adalah sahabat. Tujuannya supaya kamu ngerti, supaya kamu tahu apa yang ada di hatiku, apa yang ingin aku lakukan. Ketika engkau tahu apa yang ingin aku lakukan dan kamu melakukannya, apa yang kamu lakukan itu bukan lagi keinginanmu, apalagi ambisimu. Amin. Jadi statusnya Elia berubah dari seorang hamba menjadi seorang sahabat. Nah, saudara, setelah dia menjadi sahabatnya Allah, setelah ia menjadi sahabat Tuhan, pada akhirnya ia mengalami pengangkatan ke surga tanpa kematian secara badani. Kematian terakhir itu digantikan dengan sekali lagi turun ke tempat kematian di Sungai Yordan.
Kuasa Allah mematikan tubuhnya di sana, dan ketika ia keluar dari dasar sungai Yordan, ia pindah ke dalam kemuliaan Allah dengan dijemput kereta kuda yang berapi dari surga. Yuk kita lihat ayatnya. Nah, 2 Raja-Raja 2 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca secara komplit ya, tapi saya hanya bacakan 2 ayat ini saja. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan, jawabnya. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Siapa keduanya? Elia dan Elisa. Awalnya Elia bilang sama Elisa, kamu tinggal di sini aja ya, aku mau nyebrang sungai Yordan itu. Tapi Elisa enggak mau. Dia terus mau ikut tuannya. Ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Nah, saudara, Elia dan Elisa masuk, ya, melewati sungai Yordan. Yordan adalah tempat kematian tadi itu. Ini melambangkan kematian Elia yang terakhir, memisahkan tubuhnya dari tubuh jasmaninya, ya, sehingga Elia memasuki tubuh roh. Tubuh jasmaninya hilang. Ketika naik kereta kuda berapi, dia tidak pakai tubuh fisik lagi. Ya, tapi dia pakai tubuh roh atau tubuh kemuliaan. Itu bersama dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, bukan? Tuhan Yesus dari dia hidup 33,5 tahun pakai tubuh daging, karena firman itu telah menjadi daging, sehingga boleh saya sebut sebagai tubuh daging, lalu mati. Setelah itu bangkit, ya, lalu masih berjalan dengan murid-muridnya selama 40 hari, tapi tidak pakai tubuh daging, pakai tubuh kebangkitan. Ya, sehingga tubuh Yesus kebangkitan itu masih bisa makan, masih bisa dipegang, masih bisa diraba, tapi bisa tembus tembok. Itu tubuh kebangkitan, saudara. Ya, ketika Yesus mau naik ke surga, di atas Bukit Zaitun itu, disaksikan oleh murid-muridnya, disitulah saudara, tubuh Yesus berubah. Dari tubuh kebangkitan, berubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, jadi kita tahu ada 3 jenis atau 3 macam tubuh. Nah, untuk jelasnya, itu ada pelajarannya sendiri. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat, bagaimana orang-orang yang bisa masuk kepada generasi pengangkatan itu, ya. Kita lihat dulu ayat 1 ayat lagi. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 11. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak, perhatikan, kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya. Nah, Bapak Saudara, jadi perhatikan di sini. Sebelum dia terangkat, dia tanya sama muridnya ini, Elisa, kamu itu ngintil saya terus begini, disuruh tinggal di seberang Yordan itu, kenapa kamu nggak mau, kenapa kamu ikut terus begini? Lalu Elisa bilang begini, aku tahu, engkau mau diangkat ke surga.
Kalau kamu sudah tahu aku mau diangkat, apa yang engkau harapkan dariku? Apa yang engkau minta dariku? Lalu Elisa bilang, berikan 2 bagian rohmu untukku. Mendengar permintaan daripada Elisa itu, Elia sempat shock kaget juga. Apa? 2 bagian dari rohku? Permintaanmu itu sukar. Tapi Elia tidak menolak. Tidak bilang nggak bisa. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu bisa melihat nanti aku diangkat, apa yang kamu minta itu akan kamu dapatkan. Nah, saudara, betul ketika mereka sedang berjalan berdua, lalu datanglah kereta berapi dan kuda berapi itu menjemput Elia, lalu memisahkan antara Elia dan Elisa. Ketika Elisa menyadari bahwa Elia telah terpisah dari dirinya, dia mulai berkata, Bapakku, kereta kuda ya berapi. Ya, dia mulai ngomong seperti itu. Aku lihat, aku tahu, engkau diangkat. Sampai akhirnya karena dia terus melihat ke atas gitu, dan akhirnya hilang Elia ditelan ya oleh awan itu. Lalu dia kaget di sampingnya ada jubah. Elia yang jatuh gedebuk. Lalu dipungut, diambil jubah itu. Dan dia dengan modal jubah itu, artinya tongkat estafetnya dipegang oleh Elisa. Elisa mau balik nih, mau nyebrang sungai Yordan lagi. Dia ikutin polanya Elia. Dia gulung itu jubah, lalu diayunkan ke air itu, dipukulkan ke air itu. Airnya terbelah juga, saudara. Nah, ada beberapa kelompok murid-murid yang lain yang nggak ikut sampai nyebrang ini memperhatikan apa yang terjadi dengan Elisa. Sampai akhirnya murid-murid itu bilang, oh sekarang Elisa sudah mendapatkan warisan daripada Elia. Makanya Elisa akhirnya diangkat, diakui sebagai pemimpin berikutnya. Ya. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya. Jadi Elisa tidak diangkat, Elia diangkat. Nah, apa yang membedakan mereka? Padahal mereka sedang berjalan bersama. Nah, inilah saudara, generasi pengangkatan ini ya. Ternyata tidak banyak orang mengalami pengangkatan hidup-hidup ke surga nantinya. Tercatat di dalam Alkitab, hanya Henok dan Elia dari masa perjanjian lama yang pernah mengalaminya. Tetapi kita berada dalam masa akhir gereja. Di sini ada satu janji Tuhan yang selama ini belum terpenuhi di dalam kitab Yohanes 11 ayat 25. Yang pasti akan digenapi pada masa yang akan datang. Kita menantikan masa pengangkatan ke surga besar-besaran yang disebut rapture pada masa dekat ini. Ya. Nah, Bapak Saudara, memang Alkitab mencatat hanya 2 orang yang pernah atau sudah diangkat. Kita yang hidup sebagai gereja di akhir zaman ini, memang belum ada yang diangkat seperti Henok dan Elia. Semua orang yang percaya, kalau sudah tua, habis jatah hidupnya, mati. Ya, Tuhan bilang mereka yang mati di dalam Tuhan, sekarang boleh menanti di pangkuan Abraham alias Firdaus. Nanti pada waktu Yesus datang, mereka akan dibangkitkan. Itu janji mereka yang percaya hidup di dalam perjanjian baru tapi mati. Ya. Tapi ada janji lagi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Perhatikan ayat ini.
Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa ya saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu dikasih keterangan di sini atau pertanyaan penegasan. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, kalau hari ini saya kutip perkataan Yesus ini dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara yakin, percaya atau tidak? Kalau Yesus pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya dibangkitkan tadi ya. Dan janji yang kedua, ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, alias yang belum mati, tidak akan mati selama-lamanya. Enggak mengalami kematian fisik. Nah, ditulis oleh Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4, ayat 14 sampai 17. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Dikumpulkan ya. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kapan? Kedatangan Tuhan, yang masih tinggal hidup sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat, mengalami rapture. Amin. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Janji tentang pengangkatan ini diajarkan kembali oleh Paulus. Bagaimana urutannya secara detail bisa kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4, 14 sampai 17 tadi. Dengan jelas di situ Alkitab bilang, semua yang telah mati dikumpulkan untuk menunggu kedatangan Tuhan, lalu dibangkitkan. Mereka yang masih hidup ketika Yesus datang, mereka tak perlu mati, tapi langsung diangkat bersama-sama. Mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Hal itu pasti akan terjadi. Tapi kita tahu, saudara, kedatangan Tuhan gak ada satupun orang pun yang tahu. Amin. Kapan Yesus datang? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Tanggal piro? Hari apa? Jam berapa? Saudara jangan pernah percaya, walaupun seorang hamba Tuhan hebat pun, kalau dia bilang Tuhan Yesus akan datang pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah mengasih tahu tentang kedatanganku. Anak tidak tahu kapan dia harus datang. Itu rahasia Bapa. Jadi Tuhan Yesus sendiri belum mengerti schedule-nya kapan dia akan datang kembali sampai saat ini, saudara. Itu ada di dalam hatinya Bapa. Nanti ketika Allah Bapa
sudah menetapkan hari itu tiba, dia baru perintahkan si anak. Nah, ini saatnya. Jemput mereka. Turunlah di awan-awan permai itu. Bangkitkan mereka yang percaya padamu. Dan angkatlah mereka hidup-hidup. Mereka yang masih setia tinggal untuk menantikan engkau. Nah, kalau kita tidak tahu kapan masa itu, saudara, apa yang harus kita kerjakan? Banyak orang kadang-kadang tanya sama saya, Pak Gideon, kapan Tuhan itu mau datang? Ya sebentar lagi lah, saya bilang. Pak Gideon percaya Tuhan pasti datang. Percaya dia pasti datang. Kapan dia datang? Menurut Pak Gideon kapan? Ya, saya jawab sebentar, dia masih kejar saya. Akhirnya saya bilang begini, ini prinsip saya ya, kalau kamu mau ikutin ya enggak apa-apa, kalau enggak ya terserah. Daripada kamu terkecoh dengan yang namanya nubuat-nubuat katanya Tuhan mau datang tanggal ini dan itu sebagainya, ternyata tidak datang, kamu kecewa. Karena enggak satu orang pun tahu tentang hari dan saatnya itu. Oleh karena itu saya ambil sikap. Ya. Karena saya percaya, siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Ready or not, Jesus is coming. Betul? Jadi Anda siap atau enggak, itu tidak mempengaruhi kedatangannya. Nah, untuk membuat saya selalu siap untuk menyambut kedatangan dia, makanya saya ambil sebuah kesimpulan. Kapan Yesus datang? Saya bilang besok. Hah? Jadi besok Tuhan datang, Pak? Iya. Karena selama dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Hari ini adalah saat untuk engkau siap mempersiapkan diri untuk menyongsong. Selama masih ada yang namanya hari ini, itu adalah kesempatan untuk Anda mempersiapkan diri. Jadi Tuhan itu datangnya besok. Maksudnya gimana sih Pak? Nah, coba ya, ini hari Rabu ya. Besok hari Kamis. Kalau umpama Tuhan datang hari Kamis ya. Hari Rabu ini saya tetap setia, saya mempersiapkan diri untuk menyongsong dia. Ketika Tuhan datang hari Kamis, saya bisa ketemu dengan dia, bukan? Tapi kalau besok enggak datang Tuhan. Nah, ketika hari ini lewat, lalu Anda memasuki hari yang baru, hari Kamis, itu bukan hari besok namanya. Ketika engkau masuk di hari Kamis, hidup di hari Kamis, itu namanya hari ini juga, betul? Artinya, kalau Anda bilang besok, itu Jumat. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bisa datang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi sebelum hari H, Tuhan itu datang, sehari sebelumnya, pastikan engkau tetap setia dan mempersiapkan diri, siap untuk menyongsong dia. Nangkep, saudara? Jadi bukan persoalannya kapan Tuhan itu datang sekarang. Kamu siap enggak? Kalau hari ini Tuhan datang, percuma engkau tahu, tapi engkau enggak siap. Kalau engkau tahu, engkau enggak siap, engkau akan ketinggalan. Amin. Mending mana? Enggak tahu kapan waktu dan saatnya, tapi Anda selalu siap mempersiapkan diri, atau Anda tahu kapan Tuhan datang, tapi Anda belum siap, sehingga Anda ketinggalan. Kalau disuruh pilih, saudara, Anda pilih yang mana? Kalau saya pilih, saya nggak perlu tahu kapan waktu dan saatnya, tapi saya punya tekad. Saya mau siapkan diri saya. Amin. Kapanpun Tuhan datang,
Tuhan, aku mau menyongsong Engkau. Ketika suara dari surga berkata, mempelai datang, ya, teng 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 teng, teng 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 teng, ya. Itu kan musiknya ya kalau pengantin datang mau ketemu begitu ya. Teng 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 teng. Ya. Kalau orang Jawa musiknya beda pakai gamelannya. Tung tung dek tung tung jegling gitu ya. Manten nih ditemok nih gitu ya. Nah, itu dulu musiknya Bu Nastiti itu ya waktu menikah itu tung tung dek tung tung jegling. Nah, ketika musiknya bunyi dung dung dek dung dung jegling gitu. Pengantinnya siap belum? Ternyata gaunnya belum dijahit. Masih pakai daster ompol. Padahal pengantin prianya sudah siap. Tapi mempelai perempuannya ini belum punya gaun. Belum mandi. Gimana? Anda tahu? Kalau orang menikah, ya, biasanya yang butuh waktu lama dandan itu siapa? Bukan mempelai pria. Ketika saya menikah, saudara, saya dandan nggak nyampe 10 menit udah beres, sudah. Sudah ya? Saya pakai celana, pakai baju, pakai dasi, pakai jas, loh ya, sisir rambut, itu paling banter, paling lama 15 menit lah. Ya, kasih make up dikit-dikit gitu. Yang paling lama itu pengantin perempuannya. Acara jam 10 itu, kadang-kadang jam 4 pagi sudah masuk sablon. Kok sablon? Masuk salon, betul? Ngapain? Dipermak sana, permak sini. Bayangin saudara, mempersiapkan diri seperti itu. Ya, nah, saudara Anda perhatikan, Yesus ketika dapat instruksi dari bapaknya, dia paling cuma sisir rambut gitu ya, langsung oke, ya aku datang. Tapi persiapan perempuan ini loh, gereja Tuhan ini loh, nggak bisa instan. Pesen gaun, ya, kadang-kadang masih kegedean, kepanjangan, harus di fitting dulu, betul ya. Wih, repot kadang-kadang. Hidup kita masih kedodoran, betul ya. Masih sobek sana, sobek sini. Belum mandi, masih bau ini, bau itu. Nah, coba saudara, mempersiapkan diri kelihatannya hal yang simpel. Tapi sebenarnya ada hal yang harus Anda persiapkan sedini mungkin dari saat ini. Saudara, nanti Alkitab bilang gini, dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Lalu aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Artinya ini suami istri ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan yang bersama-sama menggiling gandum. Ya, ini teamwork. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, saudara, walaupun ada suami istri, kalau suamimu diangkat, belum tentu istrinya nanti diangkat juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau engkau seorang istri nanti diangkat, suamimu belum tentu diangkat. Nggak bisa rombongan nih. Ya, bisa semua terjadi. Nah, oleh karena itu, persiapkan diri. Matius 25, ayat yang keempat. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang dibawa 2 ya. Ada pelita yang menyala,
dia punya cadangannya. Buat apa cadangannya? Buat persiapan. Kalau sampai nanti minyakku habis, aku bisa tambah. Betul? Karena kedatangan Tuhan nggak bisa diprediksi. Oh, sekian jam. Makanya karena dia punya persiapan minyak, disebut gadis yang bijaksana. Karena punya persiapan. Kalau nggak siap, itu nggak disebut bijaksana. Mereka yang bijaksana adalah mereka yang siap mempersiapkan diri. Nah, yang kedua saudara, ada 5 gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh dalam Matius 24 ayat 8-10. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Jadi yang masuk ke perjamuan kawin adalah mereka yang telah siap sedia. Amin. Ketika 5 darah yang bodoh itu minta supaya dibagi minyak itu, yang bijaksana pertimbangannya juga panjang nih. Jangan, nanti kalau kita bagi 2, untukku nggak cukup, untukmu nggak cukup juga. Artinya kita sama-sama nggak akan masuk nanti. Udah kamu pergi, beli aja, di mana aja kamu bisa beli minyak itu. Ketika mereka sedang pergi, mempelainya datang. Yang masuk adalah yang bijaksana. Lalu pintunya ditutup. Dan Alkitab bilang nih, mereka balik, ya, gedor-gedor, tapi dari dalam cuma satu jawabannya. Terlambat sudah. Kau datang padaku. Pintu sudah tertutup, saudara. Nggak bisa masuk. Ada yang tanya, ya waktu saya mengajar seperti ini, ada yang tanya gitu, Pak, itu yang bodoh itu pergi beli kemana, kan Roh Kudus sudah diangkat. Gitu ya. Minyak itu kan pengurapan. Dari mana Pak belinya? Terus saya bilang, emang Alkitab bilang dia dapat? Kan nggak dibilang dia dapat, betul? Dia hanya balik, dia gedor-gedor, tapi pintunya sudah ditutup, betul? Jadi nggak usah dipersoalkan, masih ada minyak yang dijual atau enggak, betul? Ya, nah soal dapat atau enggak itu enggak perlu. Mereka terlambat, ketika datang pintu sudah tertutup. Amin. Nah saudara, jangan sampai kita menjadi gereja Tuhan yang enggak mempersiapkan diri. Persiapkan dirimu. Sudahkah kita siap sedia menghadapi kedatangnya Yesus? Ya. Nah, coba kita siapkan diri kita. Pertanyaannya begini sekarang. Mengapa tidak diangkat? Ya, mengapa tidak diangkat? Elisa adalah muridnya Elia yang amat setia dan peka. Tetapi walaupun urapan Elisa itu 2 kali lipat urapan Elia. Bahkan ia melakukan 2 kali lipat jumlah mujizat-mujizat dari yang pernah dilakukan Elia. Ia tidak juga diangkat ke surga oleh Tuhan. Mengapa? Apakah Elisa kurang kuat urapannya? Mustahil, ya. Karena Elisa ini punya double power. 2 kali lipat urapannya Elia, betul? Dan Alkitab mencatat, Elisa melakukan 2 kali, ya, 2
2 kali lipat apa yang pernah dilakukan Elia. Alkitab mencatat Elia itu melakukan 7 kali mujizat besar. Nanti Anda hitung sendiri. Elisa karena 2 kali lipat, dia melakukan 14 kali. Urapannya luar biasa, saudara. Bahkan kalau Anda melihat sejarahnya Elisa, dia sudah mati saja. Tulang-tulangnya ketika bangsa Israel, ada yang meninggal, lalu sudah menguburkan mayat itu, tahu-tahu dia ketemu ada gerombolan tentara Aram, dia ketakutan, melarikan diri. Itu mayat dibuang begitu aja, kena tulangnya Elisa, si mayat itu hidup. Enggak didoain sama Elisa karena Elisa sudah mati. Hanya kena tulangnya, urapannya Elisa itu sampai nyerap di tulang-tulang. Kalau saya ibaratkan tahu itu tahu bacem itu ya. Bumbunya itu bukan hanya nempel di luar, tapi sampai nyerap ke dalam-dalam itu. Nah, kenapa orang sehebat Elisa ini tidak diangkat? Elia yang diangkat, saudara. Elisa ternyata tidak mengalami kematian daging dan ambisinya seperti Elia. Elisa, ya, itu siapa? Elisa sebenarnya seorang petani yang kaya. Ketika dia ketemu dengan Elia, Anda tahu, ya, bagaimana Elisa ini sedang membajak, ya, dengan 6, lembu, ya, wah, orang kaya dia. Nah, si Elisa ini nggak mengalami kematian daging, ambisi, ya, dan sebagainya. Ia marah ketika dicemooh anak-anak Betel. Dan dalam amarahnya ia mengutuki anak-anak itu. Ia diurapi, tetapi dagingnya tidak mati. Marahnya tidak disalibkan. Ia mengutuki anak-anak itu tanpa perintah Tuhan. Memang ajaran tentang salib belum ada pada waktu itu. Yuk kita lihat ya, tentang Elisa beberapa ayat. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Sarfat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Ya, tadi saya katakan 6 salah. 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Membajak pakai 12 pasang lembu. Artinya berapa? 24 ya. Pak, ini kok gambarnya ada Pajero ada di situ, Pak. Ini saya menemukan gambar ini, saudara. Orang membajak pakai mobil Pajero. Menunjukkan dia wah kaya, luar biasa. Ya. Nah, nanti ada yang pakai Ferrari, Rolls Royce gitu, membajak seperti itu. Nah, Elia itu ternyata dulu orang kaya gitu loh intinya ya. 2 Raja-Raja pasal 2, 23, 24. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemooh dia serta berkata, berseru kepadanya, naiklah buta, naiklah buta. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutukinya. Ya, mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Marahnya enggak disalibkan. Ketika dibilang botak, emang dia botak, betul enggak loh? Kalau dia enggak botak, kenapa dipanggil botak? Tapi kan anak-anak itu kurang ajar ya Pak, gitu ya. Tapi marahnya kelewatan, saudara. Ya, nah, apa yang terjadi dengan Elisa, saudara? 2 Raja-Raja pasal 13, 20-21. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun
lalu berdiri. Nah, kalau Anda mungkin ada di peristiwa itu, Anda yang ikut gotong si mayat itu, saudara, ya, Anda kabur karena lihat ada tentara Moab itu, ya. Tapi saudara, ketika nengok ke belakang, ketakutannya malah double. Karena yang mengejar bukan hanya tentara Moab. Orang mati yang bangkit itu, saudara, yang hidup kembali itu lari di belakang mereka. Wah, kan dikira hantu itu. Kabur. Urapannya luar biasa Elisa itu, ya. Tapi Elisa ternyata tidak diangkat. Nah, kesimpulannya, untuk diangkat ke surga harus ada kematian, yakni tabiat daging, ambisi harus disalibkan, dan hidup menjadi sahabat Allah, penuh dengan Roh Kudus selalu. Yang bertabiat daging tak mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, yang bertabiat daging, nggak mengalami kematian daging, nggak mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi saudara, banyak orang yang diurapi kuasa Roh Kudus yang nanti tak terangkat dalam rapture. Kenapa? Ternyata mereka yang diurapi itu, mereka masih hidup di dalam daging. Bisa saudara? Bedakan urapannya sama kepenuhan. Orang yang diurapi Roh Kudus tidak bisa dibilang dia sudah kepenuhan roh. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus hidupnya dipimpin oleh roh. Betul? Dikuasai oleh roh. Yesus yang dikuasai oleh roh itu dibawa oleh roh itu ke padang gurun. Artinya apa? Yesus kepada gurun itu bukan maunya dia. Roh yang menuntun, roh yang membawa, roh yang mengajak. Amin. Banyak orang yang penuh dengan urapan, tapi jalan hidupnya masih keinginannya sendiri. Aku mau pelayanan ini, aku mau pelayanan itu, ya. Karena bicara tentang urapan, saudara. Nah, orang-orang seperti ini mungkin nanti nggak akan diangkat karena tidak penuh dengan Roh Kudus. Masih hidup dalam daging. Ibaratnya sebuah gelas, saudara, yang kapasitasnya mungkin 1 liter. Kalau diisi, harusnya dia perlu air berapa? 1 liter. Tapi kalau gelas itu sudah ada batu atau kerikil setengahnya, lalu dituang air, yang masuk tidak 1 liter, bukan? Mungkin hanya setengah liter. Kenapa? Yang setengahnya terisi dengan batu atau kerikil. Orang yang masih hidup dalam kedagingan, ketika mereka dibaptis oleh Roh Kudus, gak sepenuhnya. Kadang-kadang ikutin kemauan sendiri, kadang-kadang ikut maunya Roh Kudus. Tergantung saudara, dagingnya itu berapa persen. Kalau dagingnya 90% ya Roh Kudusnya cuma 10%. Yang disebut penuh itu harus mengosongkan. Betul? Gelas itu harus kosong. Gimana cara kosongnya? Ada di tempat kematian tadi itu. Mati terhadap sistem dunia, mati terhadap daging, mati terhadap ambisi sampai 0. 0. Ya. Sampai 0. Sampai kosong. Lalu datang pada Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Wah. Yang masuk berapa? Sesuai kapasitas gelas itu. Kenapa? Kosong. Amin. Nah, saudara, tadi sudah kita gambarkan tentang 5 darah, ya. 5 gadis yang bijaksana. Yang membawa pelita, membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Minyak ini menggambarkan Roh Kudus.
5 darah bodoh itu tak lain adalah orang-orang yang telah percaya, mungkin telah berbahasa roh, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Karena mereka juga menanti-nanti datangnya mempelai laki-laki, yakni Tuhan Yesus. Tetapi mengapa yang bodoh tertinggal? Tetapi mengapa yang bodoh tertinggal? Jawabannya enak aja, saudara. Karena mereka bodoh. Mengapa 5 darah yang bodoh itu tertinggal? Jawabannya gampang. Karena mereka bodoh. Bodohnya di mana? Gak punya persiapan. Minyaknya terbatas. Kelihatannya powerful kayak Elisa. Tapi sebenarnya nggak penuh-penuh banget mereka dengan Roh Kudus itu. Yang kedua, kenapa tentang yang bijaksana? Mengapa? Ya. Yang bijaksana terbawa atau terangkat. Karena mereka bijaksana. Ya, karena mereka bijaksana. Di mana letak kebijaksanaannya? Mereka tahu cara menyediakan minyak dalam buli-buli. Dia punya persiapannya. Bagaimana seseorang memiliki ekstra Roh Kudus dalam buli-buli. Mereka menyediakan tempat kosong, buli-buli bagi minyak atau Roh Kudus. Amin. Nah, mereka menyediakan tempat kosong bagi Roh Kudus. Banyak orang mengaku penuh Roh Kudus. Sebenarnya hanya setengah penuh. Tidak pernah menghampakan diri bagi dia. Setengahnya lagi masih berisi keinginan-keinginan serta hawa nafsu dari daging. Setengahnya lagi masih berisi keinginan-keinginan. Anda perhatikan di sini. Tadi ilustrasi saya, ya. Nah, diisi tapi udah diganjel dulu nih sama batu atau apa di dalam gelas ini. Sehingga air yang masuk atau minyak yang masuk ini nggak banyak, saudara. Sehingga nggak cukup ketika menanti kedatangan Tuhan. Ya. Nah, Matius 25, 1-4. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli mereka. Ya, kata kuncinya apa? Tidak membawa dan membawa. Anda membawa atau tidak membawa? Anda punya atau tidak punya? Anda siap atau tidak siap? Amin. Nah, harapan kami sebagai pengajar di Revival Total Ministry ini, semoga tak seorang pun yang belajar pemuridan ini yang tertinggal pada masa pengangkatan kelak. Amin. Saya mau Bapak Saudara nanti kita kumpul bareng-bareng di sana. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Wah, kita akan ketemu. Untuk menyongsong menjadi satu pasukan. Yaitu generasi pengangkatan. Amin. Nah, Bapak Saudara, tentang generasi pengangkatan sudah selesai ya malam hari ini, dan ini juga mengakhiri ya buku 6. Nanti kita akan masuk pada buku 7. Buku 7 itu banyak berbicara tentang alam roh, Saudara. Kita akan bicara tentang hakikat roh, ya, penglihatan, dunia malaikat, ya, tentang setan, roh-roh jahat, pelepasan nyawa dan darah dan sebagainya. Yuk ajak teman-teman yang lainnya untuk belajar, untuk mengerti tentang apa saja yang ada di alam roh dan dimensi roh itu seperti apa dan bagaimana.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.